Selamat pagi student sekalian. Hari ini sangat bergembira karena bisa bertemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran agama Katolik bersama Sir Arisman. Saya yakin kalian sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita hari ini belajar, dan tema kita adalah Maria teladan hidup beriman. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Silakan ambil sikap berdoa yang baik walaupun di rumah masing-masing. Kita awali dengan tanda salam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita mengawali pembelajaran ini dengan memiliki pemahaman yang benar tentang konsep keselamatan. Jadi Allah telah menawarkan keselamatan kepada umat manusia itu, dan tawaran karya keselamatan ini menuntut untuk kita menanggapinya dengan iman. Dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah itu, maka kita harus meneladani, mencontoh Santa Perawan Maria yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna. Maka perlulah kita memahami peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Untuk itu, mari mengawalinya. Silakan baca cerita tentang gadis gelandangan yang diceritakan dalam kisah berikut, dan bagaimana Anda memahami ketaatan iman. Silakan nanti baca dan kerjakan latihan berikut ini. Setelah menyaksikan tadi kisah gadis gelandangan itu, maka sebenarnya kita bisa memaknai demikian. Ketaatan iman terpancar dalam seluruh hidup atau perilaku kita. Seperti perempuan tadi, dia pasrahkan dirinya secara total kepada kehendak Tuhan. Baginya seluruh hidupnya itu adalah milik Tuhan. Dalam kekurangannya dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Itulah yang dilakukan oleh gadis dalam cerita tadi. Sekarang mari kita belajar keteladanan Bunda Maria ini, dan coba kita lihat dalam teks kitab suci. Silakan buka kitab suci. Buka Injil Lukas, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Silakan buka kitab suci. Lalu pertanyaan-pertanyaan panduan yang saya sampaikan adalah satu. Setelah Anda baca semua setelah baca satu latihan. Soal pertama adalah, apa inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Bunda Maria? Yang kedua, bagaimana tanggapan Bunda Maria terhadap warta malaikat Gabriel? Yang ketiga, resiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? Dan keempat, apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? Dan yang terakhir, teladan apa yang dapat kamu ambil teladan apa yang dapat kamu ambil dari sikap Bunda Maria tersebut? Silakan kerjakan kelima latihan itu, supaya nanti kita memiliki pemahaman yang lengkap tentang kisah Bunda Maria, orang yang beriman.
Nah, sekarang setelah kita baca tadi kisah gadis gendang-gendangan, lalu kita buka kitab suci yang menceritakan tentang Bunda Maria. Nah, sekarang ya, kita coba belajar ya, mengambil kesimpulan-kesimpulan. Perawan Maria, dia menghayati ketaatan iman itu paling sempurna. Dia dengan sepenuh hati ya, dan tak terhambat oleh dosa manapun, ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan. Dan ia membaktikan dirinya ya, dia baktikan dirinya seutuhnya sebagai hamba Tuhan ya, kepada pribadi serta karya putranya Yesus Kristus. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dia mengabdikan diri dalam misteri penebusan. Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan Maria bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman yang bebas. Dia dalam kepatuhan yang bebas. Dia patuh tetapi dia bebas memilih. Ketaatan iman yang sempurna yang ditujukan oleh Bunda Maria ini harus menjadi pedoman bagi kita dalam hal beriman. Nah, penerapannya dalam hidup sehari-hari demikian. Bahwa kita harus memandang setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari rencana dan karya Allah. Karya Allah yang senantiasa menyelamatkan semua orang. Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Jadi diri kita serahkan secara total kepada Tuhan. Dari hari ke hari hidup semakin berpadanan, semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semakin lama dia mengungkapkan imannya, semakin lama dia menjadi orang Katolik, maka dia juga semakin baik, semakin bersahabat dengan Tuhan dalam doa dan ibadat, dan semakin bergaul dengan sesama manusia. Itulah wujud bahwa imannya sungguh berkembang. Dia teladani Bunda Maria yang patuh dalam kesetiaan, dalam ketaatan, tetapi dalam kebebasan. Mari mengembangkan iman kita, mari terus berdoa, mari terus kita meneladani Bunda Maria, dan kita mohon supaya Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.